Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas 3 Hukum Perbankan. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai tinjauan hukum pemerintah dalam menangani kredit macet akibat pandemi COVID dalam PJOK nomor 11 garing PJOK titik 03 garing 2020. Stay tune ya teman-teman. Tapi sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri atau kami dengan NPM 20 10 60 10 19. Dan yang kedua ada Ayu Wulandari dengan NPM 20 10 60 10 20. Dan yang ketiga ada Risma Wanda Pertiwi dengan NPM 20 10 60 10 83. Dan yang keempat ada Retno Juwita dengan NPM 20 10 60 10 86. Dan yang terakhir ada Fajar Budiman dengan NPM 20 10 60 11 03. Langsung aja kita masuk ke materi pembahasan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada akhir bulan Desember 2019, dunia telah digegerkan dengan satu virus yang diduga berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini kemungkinan diberi nama Corona atau COVID-19. Dengan munculnya virus ini, banyak negara-negara yang berdampak. Salah satu negaranya yaitu negara Indonesia. Salah satu dampak yang terjadi yang bisa dirasakan yaitu dari sisi perekonomian, yang mana perekonomian masyarakat di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia terhambat baik dari pengusaha mikro hingga menengah bahkan sampai ke bawah. Hal ini sangat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan bagi masyarakat di Indonesia. Pada sektor perbankan juga terkena dampak pandemi, yaitu perkreditan menjadi macet karena banyak masyarakat yang pendapatannya menurun, bahkan ada yang tidak mempunyai pendapatan sama sekali. Selanjutnya, terkait permasalahan yang akan kami jelaskan, yang pertama itu terkait bagaimana faktor penyebab kredit macet dan bagaimana upaya pemerintah dalam hal kredit macet selama COVID-19 menurut peraturan OJK. Yang pertama, mengenai faktor penyebab kredit macet. Kredit macet adalah keadaan di mana nasabah sudah tidak bisa dan tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian awal kredit. Ketika seorang kreditor memberikan pinjaman kepada debitur, artinya kreditor menaruh kepercayaan meski diiringi dengan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, dalam memberikan kredit terdapat unsur-unsur seperti kepercayaan. Maksudnya, pemberi kredit percaya bahwa debitur akan memberikan prestasi baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Prestasi tersebut pastinya diterima oleh kreditur dalam jangka waktu yang ditentukan. 2. Tenggang waktu. Masa antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang. 3. Tingkatan risiko yang dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu. Maksudnya, semakin lama kredit diberikan maka akan semakin tinggi tingkat risikonya. 4. Prestasi. Prestasi bisa disebut sebagai objek kredit di mana bukan hanya bentuk uang, tapi bisa berupa bentuk barang maupun jasa. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet. Dalam dunia perbankan, kredit macet dapat disebabkan oleh nasabah atau debitur maupun dari pihak kreditur atau bank. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut faktor terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh debitur. Pertama, nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya. Kedua, nasabah kurang mampu dalam mengelola usahanya. Ketiga, nasabah tidak mempunyai itikat baik sejak awal. Kemudian, sebab keadaan kredit macet dikarenakan kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Sebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada faktor intern, yang kedua ada faktor ekstern. Faktor intern itu berasal dari dalam perusahaan atau lembaga itu sendiri. Dapat disebabkan karena berbagai hal, antara lain kebijakan dalam pembelian dan penjualan barang yang masih lemah, ada pengawasan yang kurang efektif atas penggunaan biaya perusahaan, lalu tidak efektifnya kebijaksanaan tentang piutang,
Lalu kemudian terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap, dan terakhir ada pemodalan yang tidak cukup. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu penyebab kredit macet itu berasal dari luar, seperti unsur kesengajaan. Maksudnya nasabah dengan sengaja tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya kepada bank sehingga kredit tersebut menjadi macet. Kedua, ada unsur tidak disengaja. Maksudnya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Akibatnya diakibatkan oleh berbagai hal seperti musibah, kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit juga tidak ada. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam menangani kredit macet akibat pandemi COVID melalui POJK nomor 11 /03/2020. Wabah COVID-19 ini memiliki dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia termasuk perbankan. Risiko yang ditimbulkan adalah banyaknya peminjam yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit macet ini disebabkan karena peminjam tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah ditandatangani dalam perjanjian kredit. Risiko utama dari perbankan ialah kredit bermasalah. Apabila jumlah kredit sudah melebihi batas, maka mempengaruhi kesehatan pada bank itu sendiri. Permasalahan ini memiliki dampak bagi bank, di antara lain yaitu 1. Keuntungan bank mengalami penyusutan. Penurunan keuntungan ini disebabkan penurunan pendapatan bunga pinjaman. Yang kedua, rasio tunggakan meningkat, yang berarti rasio aktiva produktif akan menurun. Kemudian yang ketiga, biaya pelunasan peminjaman meningkat. Bank harus membuat penyisihan yang lebih besar untuk kredit bermasalah, dan biaya provisi itu mempengaruhi turunnya keuntungan. Kemudian yang terakhir, pengembalian investasi menurun. Dampak dari kredit macet ini sangat mempengaruhi NPL atau non-performing loan pada bank, sehingga menyebabkan kerugian pada bank, dan perputaran kas pada bank akan menjadi sangat mempengaruhi likuiditas pada bank itu sendiri. Masalah kredit bermasalah akan berdampak negatif terhadap kesehatan bank dan mempengaruhi operasional bank, sehingga perlu dilakukan penyelamatan kredit dengan tepat seperti restrukturisasi kredit. Tujuan dikeluarkannya POJK nomor 11 /POJK.03/2020 ini adalah untuk meringankan beban kredit akibat pandemi COVID-19 dengan memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak COVID-19 agar tidak terjadi kredit bermasalah besar-besaran yang pada akhirnya berdampak sistemik terhadap kesehatan sistem bank. Perbankan harus siap mengantisipasi lonjakan permintaan tunggakan kredit di tengah situasi wabah COVID-19. Bank mengalami kendala dalam kegiatan kredit, khususnya menyalurkan kredit. Hambatan terhadap kepailitan menurut tenggang waktunya, di antaranya pinjaman pokok dan bunga, mengakibatkan pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, yakni pemerintah dalam rangka menangani terjadinya kredit macet yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Nah, apa sih itu restrukturisasi kredit? Nah, jadi restrukturisasi kredit ini pada intinya yaitu upaya untuk meningkatkan operasional kredit bagi peminjam yang mengalami kendala dalam melaksanakan komitmen. Nah, jadi sistem restrukturisasi ini merupakan perubahan syarat pinjaman atau pembiayaan dengan tambahan dana dari bank. Nah, berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, restrukturisasi kredit ini merupakan hal yang sangat krusial. Akan tetapi ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh bank dalam memberikan restrukturisasi kredit. Lalu apa aja sih kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh bank tersebut? Jadi yang pertama ada apabila debitur ini mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Dan yang kedua, debitur ini memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit ini direstrukturisasi.
Nah, untuk selanjutnya, dalam menangani kredit bermasalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah dalam arti luas yaitu Otoritas Jasa Keuangan ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang mana kebijakan ini berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasanya disebut dengan POJK nomor 11 tahun 2020. Nah, peraturan ini itu mengatur tentang apa sih? Nah, jadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang peraturan penilaian kualitas aset, kemudian peraturan juga mengenai restrukturisasi kredit dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu tujuannya apa sih dilakukan restrukturisasi ini? Nah, jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama ini untuk menghindari kerugian pada bank. Mengingat bank ini kan harus menjaga stabilitas dan juga likuiditasnya. Kemudian yang kedua, ini untuk mempermudah perikatan pemegang hutang sehingga dengan pelonggaran ini debitur dapat melanjutkan bisnis dari usahanya. Yang ketiga, ini dengan adanya restrukturisasi kredit ini diharapkan permasalahan kredit melalui badan hukum dapat dihindarkan, mengingat permasalahan melalui badan hukum yang sedikit banyaklah membutuhkan waktu, biaya, tenaga, serta hasil yang rendah dari piutang yang terkumpul. Jadi, berikut adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kiranya materi yang telah kami sampaikan mampu menjadi manfaat dan referensi untuk kita semua. Dan saya akhiri, terima kasih sudah menonton.